Oke, jadi udah hari Kamis dan itu berarti saatnya kita bahas prediksi-prediksi lagi. Dan ya, sudah mau setengah musim F1 2025, jadi semoga kalian belum bosen dan kesel sama prediksi-prediksi gua yang selalu melenceng ya. Ya walaupun ada juga sih yang akurat, tapi orang-orang kan selalu lihat yang melenceng-lencengnya aja. Negatif itu paling menonjol emang guys. Oke, nih kenapa gue jadi curhat ya kan? Yo guys, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas prediksi gue untuk Austrian Grand Prix 2025. Prediksi pertama gak perlu gue jelasin panjang lebar, gue bakal bahas pole dan pemenangnya ya kayak biasa. Nah, menarik ini track, karena gue tahu McLaren emang lagi dominan-dominannya sekarang, walaupun di Kanada kemarin rada melayout mereka. Dan ini track pendek sehingga secuil kesalahan bakal fatal banget untuk hasil qualifying nanti. Dan mengingat McLaren juga belum pernah menang di track ini ketika track ini comeback di 2014. Tapi di track-track pendek kayak gini gue mau prediksi justru Charles Leclerc yang akan raih pole. Sebenarnya ya di Kanada kemarin kalau lap time-nya sedikit lebih bersih, bukan sedikit sih, lebih bersih lah ya. Mungkin top 3 Charles bisa lah kemarin, tapi sayang aja buat kesalahan itu setelah sektor satunya tuh bagus banget ya, purple. Dan di Austria, dia biasanya tampil bagus dan terbukti di 2022 menjadi pemenang Ferrari satu-satunya di Red Bull Ring sejak mereka comeback ke F1 di 2014. Jadi, jika Ferrari bisa lebih waras dikit mobilnya di sini, gue yakin ini bisa jadi kemungkinan. Dan untuk pemenang, kalian tahu apa ya, why not? Taruh Charles Leclerc juga ya kan? Sangat meresahkan. Ya at some point Ferrari harus menang kok, sekali lah musim ini ya. Dan di Austria bisa aja tuh jadi kenyataan. Charles selalu bagus di sini dan bisa memberikan kita salah satu kejutan juga dan menjadi pemenang kelima berbeda di 2025. Gue masih merupakan kaum-kaum yang percaya bahwa Ferrari itu masih bisa bangkit musim ini, walaupun udah sangat berat untuk menjadi juara dunia. Tapi untuk menang beberapa balapan itu masih bisa banget lah. Dan sebentar, kalau ada yang ngomong, kan Ferrari udah menang sprint bang. Ya sorry, walaupun itu bener, ya gue rasa nggak ada yang peduli ya kan. Maksud gue di sini adalah real race ya, real. Ferrari jangan modal sprint win doang lah musim ini. Menurut Saipul 2021, sprint race itu hanyalah ibarat bonus aja lah. Real prize itu tetap balapan realnya. Jadi ya pole dan pemenang gue akan berikan ke Charles Leclerc. Lalu bagaimana untuk kedua McLaren bang? Apakah mereka akan bergelut lagi dan mengingat musim lalu, Lando dan Max juga mengalami insiden yang ditunggu-tunggu semua orang itu? Nah, gue heran nih, kok insiden tuh ditunggu-tunggu? Saat ada orang yang mengatakan itu di depan muka kita guys, katakan no! Menurut gue, kedua pembalap bakal finish di podium minggu ini. Ya, gue tahu, qualifying bukanlah kekuatan OP mereka musim ini. Dan kadang, itu bisa menghalangi mereka untuk meraih kemenangan. Tapi aduhai, race pace mereka tuh emang tidak ngotak, brother ya. Tire wear juga oke banget, dan bisa aja lama-lama mereka kena tuduh ban goib ya. Jangan so iya deh. Pace superior mereka di balapan pastinya akan membantu kedua pembalap mereka meraih podium. Cuman di qualifying kemungkinan kedua pembalap mereka tuh bakal start di bawah top 3. Bisa jadi lapnya kurang bersih atau track limit bermain peran di sini. Nah, soal siapa yang kira-kira bakal finish di depan, ya jujur gue kurang tahu. Bisa aja Lando, bisa aja Oscar. Tapi pastinya gue nggak sabar melihat kedua pembalap kembali berduel untuk posisi-posisi tinggi dan semoga aja nggak tabrakan kali ini ya. Kemarin di Kanada tuh sebenarnya gue sedikit berharap Lando nggak blunder ya, dan bisa meneruskan battle dia sama Oscar sampai balapan selesai. Cuman apa daya kalau fans Lando itu bener, Lando itu lebih kenceng sebenarnya dari Oscar. Saking lebih kencengnya, sampai misjudge slipstream dan nabrak pantat rekan timnya sendiri. Golden Rule F1 number 1, jangan tabrakan dengan rekan tim, karena bakal sedikit awkward nanti di briefnya ya, walaupun kedua pembalap juga udah cool-cool aja. Nah, kita ke Red Bull Ring, masa nggak bahas Red Bull ya kan? Bagaimana nasib Franz Hermann dan Yuki Tsunoda di sini nanti? Oke lah, kalau Max pastinya bakal melakukan halnya sendiri, nge-carry tim ini sampai kita semua sukses dalam hidup ya. Tapi bagaimana dengan Yuki? Setelah freestyle di Imola kemarin, ini langsung ambiar banget momentumnya ya kan? Karena faktor part mobil juga yang lebih jadul. Sehingga ya dia juga nggak boleh nabrak lagi biar nggak makin jadul tuh part-part mobilnya. Tapi di saat yang sama dia juga perlu sedikit improve juga nih, dan jangan sampai jadi korban seat kedua Red Bull itu yang berikutnya. Walaupun hawa-hawanya sudah mengarah ke situ juga sih. Diam! Jadi untuk Yuki, gue akan prediksi dia akan kembali meraih poin, tapi poin-poin ecek aja lah. Tapi setidaknya itu bisa jadi awal momentum dia balik lagi. Semoga lah, karena jujur, gue udah muak banget soal fenomena kursi kedua Red Bull ini. Ingat teori Gilang 2019, F1 itu adalah olahraga tim. Jadi lu andelin satu orang doang, ya lu nggak bakal grow kemana-mana pasti. Dan ini juga sedikit menarik perhatian gue ya. Jadi kita semua tahu lah hubungan Max dan Jos Verstappen tuh kayak gimana saat Max tuh masih kecil ya.
Ya gue nggak perlu jelasin, tapi bagi kalian yang belum tahu, search aja pom bensin Max Verstappen ya. Tapi gue nggak menyangka aja kalau Yuki dan bapaknya yang mirip Gojo Satoru ini ternyata juga memiliki peristiwa yang rada-rada mirip dengan Max dan Josh saat Yuki masih kecil dulu. Lama-lama, Red Bull ini bakal punya 2 pembalap yang memiliki didikan yang keras saat kecil dulu ya. Ya, untuk soal ini mungkin gue kapan-kapan bisa lah gue memberikan opini gue soal apakah ini benar atau enggak ya, didikan keras ke pembalap muda ini ya. Tapi intinya mereka berdua tetap bertumbuh menjadi pribadi yang keren, baik, dan sama-sama tembus F1. Jadi salut lah untuk mereka berdua. Prediksi keempat, gue akan prediksi adiknya tim Banteng ini aja lah ya, mumpung lagi diri Red Bull Ring juga, yaitu Racing Bulls. Isaac Hadjar musim ini benar-benar telah meledakkan ekspektasi orang-orang, dan menurut gue sampai saat ini, masih gue pegang sebagai Rookie of the Year. Sementara Liam Lawson semenjak comeback ke Racing Bulls sedikit struggling dan memang perlu memulihkan mental dan momentum itu juga setelah 2 balapan horor bersama Red Bull. Jadi gue mau prediksi yang asik-asik lah untuk tim ini, dan gue prediksi kedua pembalap mereka bakal meraih poin lagi dua-duanya ya. Terakhir kali kedua pembalap meraih poin tuh di Monaco dengan strategi apik dan jenius mereka yang di saat yang sama. Strategi mereka itu juga yang membuat balapan Monaco tuh semakin pusing dan ngantuk untuk ditonton. Tapi gue harap balapan di sini bisa lebih seru dan mereka bisa terus memasak dan semakin buktikan bahwa emang kursi kedua Red Bull itu aja yang ampas, bukan drivernya. Tapi nih ya guys ya, kalau misal Liam Lawson gagal cetak poin di Racing Bulls di minggu ini ya, gue mungkin akan buat video soal masa depan dia yang agak sedikit terancam nih mulainya kelihatannya ya. Dan posisi dia ini sedikit mengingatkan gue sama seorang torpedo yang terkenal itu ya. Dan ini hawa-hawanya juga udah mirip, jadi Liam perlu berhati-hati emang ya. Prediksi kelima, seperti biasa di luar tim dan pembalap. Dan prediksi kelima ini gue baru 2 kali salah BTW ya musim ini. Ya, di Kanada kemarin emang gue aja yang ambisius, tapi hey, tidak ada salahnya ambisius ya kan. Yang salah itu kalau jadi tifosi. Canda. Tapi untuk prediksi kelima ini gue akan bilang bahwa track limit akan menjadi mimpi buruk kembali untuk para pembalap. Nah, Oscar Piastri nih apalagi ya kan. Musim lalu selalu bermusuhan sama track limit dan track ini adalah salah satunya. Makanya gue tadi di awal ada bilang ya, track limit bisa jadi faktor yang menghambat beberapa pembalap untuk mencetak lap time optimal. Tapi ini bisa jadi salah juga karena musim ini gue lihat beberapa pembalap tuh udah mulai behave sedikit dan bisa mematuhi track limit. Tapi baik lagi, kalau udah ke Red Bull Ring, ya bisa aja malah dilanggar lagi ya kan track limit ini. Ini track emang kelihatannya aja simple, tapi kalau udah cekuan sekali aja, apalagi di section terakhir track itu, udah sayonara arigato, udah tuh lap time kena delete karena ngelewatin track limit secuil doang. Jadi ya, gue prediksi hal yang sama akan kejadian juga musim ini. Dan kemungkinan besar prediksi-prediksi ini juga akan sama kayak yang sebelumnya. Cuman prediksi ngasal dan gue bakal disuruh berhenti bikin prediksi lagi karena gue suka ngaco prediksinya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya gue bersenang-senang aja melihat prediksi gue selalu salah dan kena roasting. We don't care. Let me tell you, we don't care. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah cuy. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.